Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Evi Yutriani. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita memasuki dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati dengan khusyuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dalam pelajaran Penjaskes kali ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil. Permainan bola kecil itu terdapat banyak macam jenisnya. Yang pertama diantaranya seperti di gambar ini, ada permainan softball, permainan tenis meja, dan permainan bulu tangkis. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang permainan bulu tangkis. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab permainan bulu tangkis ini, yaitu bab KD 3.2 dan 4.2, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian permainan bulu tangkis. Berikutnya yaitu kalian mampu memahami peraturan permainan dalam bulu tangkis. Berikutnya kalian juga mampu memahami perlengkapan permainan dalam bulu tangkis. Dan berikutnya kalian mampu memahami dan dapat mempraktikkan teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang materinya adalah sejarah permainan bulu tangkis. Sebelum kalian mengetahui tentang pengertian bulu tangkis itu apa, perlengkapan permainan dalam bulu tangkis itu apa aja, peraturannya seperti apa, dan teknik-tekniknya seperti apa, kalian harus tahu dulu sejarah permainan bulu tangkis ini. Sejarah bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Cina, di mana nenek moyang terdininya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa yang bernama jianzi, di mana jianzi ini melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya menyentuh tanah. Ini juga cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun ini di London. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke negara Jepang, ke Republik Rakyat Cina, dan ke Siam, yang sekarang adalah negara Thailand, selagi mereka mengolonisasi negara-negara di Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara Britania di Pune, di India pada abad ke-19, saat mereka menambahkan jaring dan memainkan secara kompetitif. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya adalah sebagai Pona, permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan ini kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan nama yang sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore, A New Game. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton di Inggris. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pada pertama kali tahun 1899 dengan kejuaraan yang bernama Kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Induk organisasi International Badminton Federation atau IBF didirikan pada tahun 1934 dan mencatat Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota-anggota pelopornya. India bergabung sebagai afiliat pada tahun 1936. Pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol,
September 2006, usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau BWF dan diterima dengan suara bulat oleh seluruh delegasi yang hadir sebanyak 206 delegasi. Olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Indonesia terutama memperoleh 2 medali emas tahun itu, dan olahraga yang sudah berumur ribuan tahun baru masuk Olimpiade tahun 1992, kini permainan bulu tangkis sudah dikenal di seluruh dunia. Dan sekian video sejarah permainan bulu tangkis. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuki pembahasan yang kedua. Setelah tadi kita mengetahui sejarah tentang permainan bulu tangkis, kali ini kita masuki tentang sarana dan prasarana dalam permainan bulu tangkis. Oke, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam bulu tangkis yang pertama adalah raket. Pada tahun 1970-an, gagang raket dan daun raket masih terbuat dari kayu. Namun, pada saat ini raket sudah terbuat dari berbagai jenis bahan. Yang pertama adalah aluminium, grafit, dan karbon. Di tengah daun raket terdapat jaring yang dibuat dari senar atau string berupa tali plastik sintetis. Senar yang baik adalah senar yang dapat dipasang sekencang-kencangnya, tetapi tidak mudah putus. Dengan tarikan 21-24 ukuran kekencangan raket, agar dapat memantulkan kok yang dipukul dengan kencang dan cepat. Raket standar memiliki ukuran panjang 66-68 cm dan lebar kepala 22 cm, sedangkan untuk raket berbahan karbon beratnya adalah 58 gram. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang kedua adalah kok atau shuttlecock. Secara umum ada 2 jenis kok, yaitu yang pertama ini adalah kok sintetis, dan yang kedua ini adalah kok bulu atau shuttlecock yang terbuat dari bulu. Akan tetapi dalam perkembangannya, kok bulu yang lebih dikenal orang. Biasanya kok terbuat dari bulu angsa buatan pabrik. Menurut IBF atau International Badminton Federation, berat kok sekitar 5,67 gram dengan bulu angsa yang menancap di gabus yang dibungkus kulit berwarna putih berjumlah antara 14-16 buah dan diikat dengan 2 tali agar tidak mudah lepas. Jenis kok inilah yang selalu digunakan dalam kejuaraan pertandingan resmi bulu tangkis, sedangkan jenis kok sintetis biasanya hanya digunakan dalam latihan saja. Selanjutnya, sarana yang ketiga adalah net. Bulu tangkis tidak dapat dimainkan tanpa adanya net atau jaring. Net berdiri di tengah-tengah lapangan badminton dengan tinggi kurang lebih 155 cm. Net merupakan pembatas lapangan permainan antara permainan dengan lawannya. Tinggi net sama untuk semua jenis permainan bulu tangkis, baik tunggal maupun ganda, putra atau putri. Tiang digunakan untuk mengikat net haruslah kokoh, supaya net dibentangkan tidak akan turun jika net ditarik untuk dikencangkan. Tinggi net di tengah-tengah harus 152 cm dari permukaan lapangan. Selanjutnya itu adalah sarana yang keempat, adalah lapangan. Lapangan bulu tangkis membutuhkan ruang sekitar 12 x 20 meter dan dapat dibuat di ruangan terbuka atau tertutup. Permainan bulu tangkis yang bermain di lapangan terbuka dapat menjumpai kendala, yaitu angin dapat berhembus kencang yang dapat mengakibatkan kok jatuh tidak tepat pada sasaran yang dituju. Oleh karena itu, permainan bulu tangkis sebaiknya dilakukan di ruangan tertutup, yang atap bangunannya berukuran tidak lebih dari 8 meter, agar kok yang dimainkan tidak terkena embusan angin. Pada umumnya, lapangan bulu tangkis terdapat di lingkungan tempat tinggal dibuat di atas tanah yang sudah dilapisi semen cor. Di gedung olahraga, biasanya materi lapangan bulu tangkis berupa semen yang dilapisi kayu lantai. Untuk taraf internasional, lapangan bulu tangkis menggunakan karpet yang terbuat dari karpet keras, yang sifatnya elastis. Lapangan bulu tangkis berukuran 6,1 x 13,4 meter, yang dibagi menjadi 2 bidang. Di dalam 2 bidang tersebut masing-masing memiliki 2 sisi berlawanan. Wilayah servis untuk permainan bulu tangkis tunggal berukuran lebar 6,10 meter dan panjang 11,8 meter. Garis servis pendek berukuran 1,98 meter dari jaring. Kotak servis kiri dan kanan dipisahkan dengan garis tengahnya. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang kelima adalah sepatu dan pakaian. Perlengkapan utama permainan bulu tangkis yaitu baju, celana, dan sepatu. Perlengkapan lainnya seperti ikat tangan, ikat kepala, dan pengaman lutut merupakan perlengkapan tambahan yang tidak diwajibkan. Dalam permainan bulu tangkis, percepatan gerak sepanjang permainan sangatlah penting. Oleh karena itu, sepatu permainan bulu tangkis sangatlah penting dan haruslah ringan dan nyaman untuk berpijak pada lantai lapangan. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karena sol karet dan dinding sepatu yang bertulang agar lebih tahan lama. Hal ini penting karena frekuensi gerak maju dan mundur di dalam pertandingan bulu tangkis berlangsung dalam tempo cepat. Selanjutnya itu kaos kaki yang digunakan sebaiknya memiliki daya serap keringat
yang tinggi dan agak tebal agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya lecet atau iritasi kulit akibat pergesekan kulit dengan sepatu. Selanjutnya yaitu kaos dan celana bulu tangkis yang dipakai biasanya berupa baju berkerah dan celana pendek yang bahannya mampu menyerap keringat dengan cepat. Oke, selanjutnya yaitu adalah yang kedua materinya tentang peraturan permainan bulu tangkis. Oke, sebelum masuki apa saja peraturan yang ada dalam permainan bulu tangkis, kalian harus tahu dulu pengertian bulu tangkis atau badminton adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk pemain tunggal dalam satu pertandingan, atau dua pasangan untuk permainan ganda yang saling berlawanan. Secara sederhana, permainan bulu tangkis mempunyai tujuan yaitu adalah memasukkan kok ke bidang permainan lawan tanpa bisa dikembalikan. Permainan dapat memukul kok dengan menempatkan kok ke bidang yang tidak terjaga lawan, atau membalikan kok dengan cepat atau smash sehingga tidak dapat dikejar dan dijangkau oleh lawan. Oke, peraturan yang pertama adalah penentuan sisi lapangan. Penentuan sisi lapangan biasanya dilakukan dengan undian menggunakan uang logam oleh wasit seperti gambar di sini. Pemenang undian diperbolehkan memilih lapangan dan melakukan servis pertama kali terlebih dahulu. Pada pertandingan ganda, setelah undian hanya satu pemain yang melakukan servis, dan setelah dia gagal mendapatkan angka, servis berpindah ke lawan. Selanjutnya yang kedua yaitu perolehan angka. Dahulu angka hanya diperoleh bagi pemain yang melakukan servis. Jadi jika pemain tersebut gagal dalam melakukan servis, servis akan berpindah. Saat ini setelah peraturan permainan bulu tangkis sudah berubah, perolehan angka dalam bulu tangkis yang didapat menggunakan sistem rally seperti video ini. Pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang memiliki angka kemenangan 21 dengan jus pada angka 20 yang sama. Selanjutnya, peraturan yang ketiga adalah servis, di mana servis ini punya prinsip dasar dalam melakukan servis adalah kepala raket tidak boleh lebih tinggi dari pinggang, kok dipegang, dan kaki tidak bergerak mendahului gerakan memukul kok. Penerima servis mengalami fault atau gagal jika bergerak sebelum lawan melakukan servis. Selanjutnya peraturan yang keempat adalah bola mati, di mana bola mati ini atau kok menjadi mati jika dipukul sebanyak 2 kali dalam 1 kali servis, gagal melewati net, dan mendarat di luar garis lapangan. Adapun sebab lain bola mati adalah seperti gambar di sini, jika raket melewati atas net atau menyentuh net dan kaki pemain melewati batas garis bidang. Kalau di gambar ini adalah raketnya melewati batas net. Selanjutnya, peraturan yang kelima adalah dalam pertandingan resmi, yaitu ada wasit. Nah, ini peraturan yang kelima adalah wasit. Jadi, pertandingan bulu tangkis dipimpin oleh seorang wasit atau umpire. Wasit tersebut duduk di sebuah kursi setinggi net yang berada di sisi lapangan di antara dua bidang permainan. Wasit tersebut dibantu oleh seorang hakim servis dan 2-10 hakim garis. Nah, ini yang di sebelah net ini adalah hakim servis dan 3 ini sebagai hakim garis. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang berikutnya adalah teknik dasar permainan bulu tangkis. Untuk dapat bermain bulu tangkis dengan baik, seorang pemain harus menguasai teknik dasar permainan bulu tangkis. Terdapat 2 teknik dalam permainan bulu tangkis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik tanpa kok, di mana teknik tanpa kok ini meliputi 1. Yang pertama adalah langkah kaki atau footwork. Agar dapat memukul kok dengan baik, seorang pemain harus memiliki posisi dan kecepatan gerak yang baik. Pada umumnya, sikap dan langkah kaki yang benar dalam permainan bulu tangkis akan menunjang seorang pemain dalam bermain bulu tangkis. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan gerakan kaki atau footwork. Yang pertama adalah berdiri dengan sikap dan posisi yang tepat. Yang kedua yaitu latihan langkah ke depan, ke belakang, ke samping kanan, dan kiri pada saat memukul kok dengan tetap menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga adalah meluncur dengan cepat untuk mengejar dan mengembalikan kok. Yang terakhir yaitu langkah lebar dengan loncatan 1 atau 2 langkah kecil. Setelah itu diakhiri dengan langkah lebar dan jalan meloncat. Oke, berikutnya adalah teknik tanpa kok. Yang kedua adalah teknik pegangan raket, di mana cara memegang raket yang benar adalah menggunakan jari-jari tangan dengan rileks tetapi tetap bertenaga agar seorang pemain dapat mengembalikan kok dengan mudah. Teknik pegangan raket dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah forehand grip. Yang kedua yaitu backhand grip. Oke, sekarang kita memasuki teknik yang kedua, yaitu teknik dengan kok. Setelah tadi kita mempelajari teknik tanpa kok, sekarang teknik dengan kok atau teknik pukulan, di mana teknik dengan kok atau teknik pukulan ini merupakan cara memukul pada permainan bulu tangkis.
dengan tujuan mengarahkan kok ke daerah lapangan lawan. Adapun berikut macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu pukulan servis, yang kedua yaitu pukulan lob, yang ketiga yaitu pukulan potongan, yang keempat yaitu pukulan smash, yang kelima yaitu pukulan drive, dan yang terakhir adalah pukulan permainan net. Oke, sekarang kita memasuki pukulan yang pertama adalah pukulan servis. Pukulan servis dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri atau kanan secara menyilang dan menyeberangi net ke daerah lapangan lawan. Pukulan ini bertujuan sebagai pembuka permainan. Berikut jenis-jenis pukulan servis. Yang pertama adalah servis datar. Yang kedua itu servis cambuk atau flick service. Yang ketiga adalah servis pendek atau short service. Yang keempat adalah servis panjang atau long service. Oke, sekarang kita masuki teknik pukulan yang kedua, yaitu teknik pukulan lob, di mana pukulan lob adalah suatu pukulan yang bertujuan melambungkan bola setinggi mungkin dengan target melewati lawan sampai bagian belakang. Pukulan lob juga sangat penting dilakukan seorang pemain saat bertahan atau menyerang. Oke, selanjutnya pukulan yang ketiga yaitu pukulan potong atau drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan yang dilakukan dengan tujuan menempatkan bola sedekat-dekatnya pada net lawan dengan cepat. Pukulan potong dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Drop shot dari atas dan drop shot dari bawah. Oke, selanjutnya teknik yang keempat adalah teknik pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan keras dan cepat ke daerah lapangan lawan. Biasanya pukulan smash dilakukan untuk menyerang dan bertujuan mendapatkan poin. Pukulan smash dapat dilakukan dengan beberapa teknik pukulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah smash penuh, yang kedua yaitu smash potong, yang ketiga smash melingkar, yang keempat smash cambuk, yang kelima adalah backhand smash. Oke, sekarang masuki teknik pukulan yang kelima, yaitu teknik pukulan drive. Di mana pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan mengarahkan kok secara mendarat. Ketinggian kok sedekat-dekatnya di atas net. Pukulan drive biasanya digunakan untuk menekan lawan atau tidak memberikan kesempatan kepada lawan mendapatkan bola lambung agar lawan tidak dapat melakukan serangan. Oke, sekarang kita masuki teknik pukulan yang terakhir, yaitu permainan net atau netting. Permainan net atau netting adalah pukulan yang paling sulit dalam permainan bulu tangkis. Permainan net memerlukan kecermatan yang tinggi dan kehati-hatian yang tinggi juga agar dapat dilakukan dengan baik. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan permainan netting. Yang pertama adalah upayakan lambungan bola harus serendah mungkin dengan net. Yang kedua, jatuhnya kok harus dekat dengan net. Yang ketiga, kok harus diambil ketika masih di atas, karena akan memberikan kesempatan lawan lebih siap untuk mengembalikan kok. Oke, sekiranya cukup sekian dan terima kasih materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.